bisa hadir memenuhi undangan buku ya yang luar biasa ya, karena kita akan berbicara bagaimana ini tenaga kerja gitu ya yang mau bekerja di luar negeri itu seperti apa gitu ya. Ini luar biasa nih kan, bagaimana permasalahan yang timbul di sini pasti dengan problematikanya ya, apalagi menurut undang-undang syarat untuk mempunyai paspor gitu ya harus punya KTP. Punya KTP minimal umurnya harus 17 tahun. Tapi banyak juga terjadi, terutama teman-teman yang di Cianjur ya, ada satu daerah gitu ya yang banyak dia menjadi tenaga kerja tapi umurnya belum 17, tapi entah kenapa bisa punya KTP misalnya. Dan ini kan luar biasa ini Pak Roni gitu ya membahas ini gitu ya. Buku ini membahas peran pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang belum maksimal dan membahas secara khusus tentang keimigrasian, dimulai dari penjelasan definisi keimigrasian sesuai dengan sistematika yang ada dalam buku. Nah, bedah buku ini memang cukup berbeda dengan bedah buku pada sebelumnya karena terselenggara dalam 3 live streaming, yaitu platform Zoom, kemudian YouTube, dan fanpage dari Bapak Roni Sofie sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah turut serta mensukseskan acara bedah buku ini, dan juga kepada teman-teman media yang turut hadir untuk mensukseskan bedah buku ini kepada seluruh hadirin. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah online dan sudah hadir menyaksikan secara live acara ini. Semoga acara bedah buku ini berjalan lancar sebagaimana acara sampai akhir. Sekian dari sambutan saya selaku Komisaris PT KAI Ilmu Bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang non prosedur, nah ini Badan Harkam Polri itu bisa membantu kinerja Kemenaker maupun BP2MI di dalam hal ini. Demikian juga Pemda, karena BP2MI dan Kemenaker telah mendelegasikan beberapa kewenangan untuk perlindungan saat rekrutmen, bahkan desa dan kelurahan ini bisa bekerja, maka pendelegasian kewenangan ini bisa membantu BP2MI dan Kemenaker ketika ada rekrutmen yang melanggar hak asasi atau non prosedur. Oleh karena itu, bab 3 ini menjelaskan beberapa 11 instansi pemerintah termasuk Kementerian Luar Negeri ketika PMI itu sudah ditempatkan seringkali menerima pengaduan. Mereka mengalami berbagai hal termasuk intimidasi dan menjurus kepada tindak pidana perdagangan orang. Nah, untuk perlindungan pekerja migran Indonesia itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu sebelum pemberangkatan, itulah mulai dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Roni, ya, itu sebelum pemberangkatan disitulah kelengkapan dokumen daripada calon PMI setelah pemberangkatan OPT. Jadi sebelum si PMI berangkat ke luar negeri, itu kami memberikan pembekalan, dan kami juga sampaikan yang namanya perjanjian kerja, kalau ada penanganan permasalahan bagaimana, dan kami bagikan buku saku. Buku saku itu berisi kira-kira mengenai materi-materi perjanjian kerja
Jangan sampai alamat-alamat perwakilan RI yang ada di luar negeri. Demikian juga telepon-telepon aduan, email bila ada permasalahan di luar negeri. Dan yang terakhir, sebelum bekerja, BP2MI, tadi saya tertarik dengan exit strategi. Pada hari ini kami menghadiri launching buku yang diterbitkan atau yang ditulis oleh Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Roni Franky Sompi dengan judul Exit Strategi Polemik Pekerja Migran Indonesia. Kami menyambut baik launching buku tersebut dan kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bapak Dr. Roni, di mana dia cukup memberikan perhatian terhadap pekerja migran Indonesia. Semoga kedepannya dengan harapan kami buku ini dapat dipergunakan oleh para birokrat dan juga para akademisi dan khususnya masyarakat luas dan lebih khusus kepada para pekerja migran Indonesia. Kembali lagi kami ucapkan selamat dan sukses dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bapak Dr. Roni Franky Sompi. Sukses selalu. God bless you. Kalau kita melihat buku Pak Dr. Roni F. Sompi, masalah strategi polemik migran Indonesia ini, nah ini bagi baik di lingkungan kampus, baik stakeholders, pemerintah, dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia, ini perlu kita sadarin bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan yang holistik kepada pekerja migran dengan pertama ketika pra keberangkatan juga harus memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap hak dan kewajiban pekerja migran karena akan mereka memasuki kepada negara luar Indonesia, sehingga dengan demikian di samping mereka memberikan kontribusinya dan mendapat haknya upah, tetapi juga hukum, demikian juga kearifan lokal di negara yang dituju juga harus betul-betul comply, sehingga dengan demikian itu adalah juga membawa misi negara. Nah, pekerja imigran ini adalah bagian tidak terpisahkan tugas negara untuk memberikan kesejahteraan, karena memberikan secara individu maupun keluarganya adalah merupakan amanat daripada konstitusi dan falsafah Pancasila. Saya pikir buku ini sangat bermanfaat sekali, tidak terbatas dari lingkungan kampus, penyelenggara, instansi negara atau lembaga, bagi pekerja. Saya pikir semua stakeholder pemangku kepentingan juga perlu membaca sehingga memiliki wawasan yang komprehensif terhadap fungsi dan tugas negara dan fungsi masing-masing stakeholder. Saya pikir ini menjadi satu masukan bagi aparatur maupun bagi penyelenggara maupun siapapun juga, penambahan wawasan yang begitu baik dan pengkajian dari Pak Dr. Roni Sompi dari pengalaman beliau di instansi kepolisian dan keimigrasian dan mereka juga sebagai akademisi juga, ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikian pandangan saya yang dapat saya sampaikan atas peluncuran buku daripada Pak Dr. Roni Sompi. Terima kasih. Baik, pertama kami sekali lagi mengucapkan selamat pada Bapak Dr. Roni F. Sompi, SMH, atas penerbitan buku Exit Strategi Polemik Pekerja Migran Indonesia. Buku yang sangat luar biasa, menginspirasi bagi kami jajaran keimigrasian di Indonesia. Harapan kami buku ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi jajaran imigrasi secara internal, tapi juga buat masyarakat yang lebih luas dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang merupakan salah satu penghasil devisa yang terbesar bagi Indonesia saat ini. Dan kedepannya mudah-mudahan karya-karya berikutnya dari Pak Roni Sompi juga dapat dipublikasikan kepada masyarakat juga, sehingga masalah keimigrasian ini dapat lebih dikenal dan juga menjadi bahan yang bermanfaat buat masyarakat luas. Terima kasih dan salam sukses dan sehat-sehat selalu untuk Pak Roni Sompi ke depannya. Terima kasih. Everything that bites me, even my knee. I wanna sit back and set myself free, set myself free.